Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam bahasan video kali ini, saya akan membahas tentang Babat Panembangan yang ketiga, riwayat PA Arya Mangkunegara sepeninggal sang ayah sampai saat dibuangnya. Langsung saja, mari kita simak pembahasan kelanjutannya. Babat Panembangan yang ketiga, riwayat PA Arya Mangkunegara sepeninggal sang ayah sampai saat dibuangnya. Alkisah, para pangeran berjaga di dalam keraton Kartasura beberapa waktu setelah pemberangkatan jenazah Susuhunan Amangkurat Jawi ke Imogiri. Beberapa lama kemudian, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara merasa selalu dalam kesedihan karena merasa sebagai putra tertua dan adik-adiknya banyak yang masih kecil, maka sangat-sangatlah resah dalam hatinya. Dia kemudian berpamitan kepada Adipati Danurejo, "Wak Pati, izinkan saya keluar sebentar dari istana, akan refreshing dulu." Jawaban Patih Danurejo, "Wah nak, jangan keluar dahulu dari keraton, karena sebenarnya tidak boleh. Sebaiknya refreshing di dalam keraton saja." Pangeran Adipati Arya Mangkunegara memaksa keluar sampai Sri Manganti duduk di balai-balai. Patih Danureja juga mengikuti. Setelah beberapa lama lalu berkata, "Nah, sudah lama, ayo masuk lagi. Jangan banyak-banyak memikirkan keadaan. Sudah wajar kalau sebagai anak tertua akan banyak menanggung beban. Siapa lagi yang pantas menjadi raja kalau bukan Anda sendiri?" Pangeran Arya Mangkunegara belum mau kembali, hanya menyenangkan hati sang pati. "Ya Wak, tunggulah sebentar." Namun tidak juga kembali, malah keluar sampai Pagelaran dan singgah di Bangsal Pangrawit. Patih Danureja selalu mengikuti dan berkali-kali mengajak kembali masuk keraton. Namun Pangeran Adipati Arya Mangkunegara masih belum mau kembali juga. Tiba-tiba karena kehendak Allah malah menjadi sebab dari panjangnya cerita ini. Patih Danureja merasa disepelekan dan menjadi sakit hati. Di sana mendadak muncul utusan Kanjeng Ratu Ageng memanggil Patih Danureja. Pangeran Mangkunegara lalu ditinggal sendirian. Patih Danureja segera masuk ke Daton. Setelah menghadap Kanjeng Ratu Ageng, lalu diajak berembuk dengan Tuan Kapten Komandan Company. Pokok perkara yang dibahas adalah Kanjeng Ratu menyerahkan putranya, Pangeran Adipati Anom, terserah kepada Tuan Kapten agar supaya dapat menjadi raja menggantikan tahta ayahandanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kanjeng Ratu Ageng hendak memberi hadiah kepada Tuan Kapten bermacam-macam senilai sepertiga dari miliknya. Ketika sudah sepakat, lalu mereka bubar. Tuan Kapten juga segera mengirim surat ke Batavia dengan selintutan. Patih Danureja segera memerintahkan menutup gapura keraton dengan penjagaan oleh Company, serta memanggil para bupati dari mancanegara dan pesisir supaya menghadap lewat pintu belakang. Setelah semua berkumpul di tempat itu, Patih Danureja lalu berbicara, "Para kawan semua, saya ajak bertemu untuk membicarakan tentang surat yang akan dikirimkan ke Batavia untuk mencapai kesepakatan meminta izin menobatkan Pangeran Adipati Anom menggantikan kedudukan ayahandanya." Semua bupati tidak ada yang menjawab. Dalam hati mereka merasa Pangeran Adipati Anom masih terlalu muda. Hanya Pangeran Madurareja yang menjawab. Katanya, "Kalau keinginan Kiai Lurah begitu, lebih baik anak yang tertua yang saya sarankan menggantikan. Karena wawasannya luas dan sudah terbukti bisa ngomong para saudara lainnya. Barangkali di kemudian hari akan bertambah sejahtera negaranya, aman, tentram. Kalau putra mahkota yang masih muda dipaksakan menjadi raja, perkiraan saya nanti akan menimbulkan retaknya negara. Karena dia belum mengerti yang benar dan salah, karena masih sangat muda, jadi belum mantap hatinya.
kalau sedang suka berkehendak semaunya, tak bisa dihentikan. Ki Adipati Jayaningrat juga menyambung perkataan, kalau saya menyarankan agar memilih anak yang sudah dewasa salah satu, tetapi yang tampan wajahnya serta yang berwibawa. Karena putra tertua kurang tampan dan kurang gagah postur dan perawakannya bila menjadi raja, jadi agak mengecewakan penampilannya. Semua saran tadi tidak disetujui oleh Ki Patih Danureja. Kemudian surat tetap dibuat sesuai kehendaknya sendiri. Setelah dicap, lalu para bupati disuruh untuk memberi cap di bawahnya sebagai tanda persetujuan. Semua lengkap, menunjukkan sudah bulat keputusan itu. Kemudian mereka bubaran. Danureja lalu menemui Tuan Kapten menyerahkan surat itu untuk diteruskan ke Batavia. Waktu itu Pangeran Adipati Mangkunegara yang berada di Bangsal Pangrawit sudah dipanggil dan mau masuk ke dalam keraton lagi. Kisahnya di negeri Batavia, Tuan Gubernur Jenderal ketika menerima surat dari sang raja di Kartasura dahulu, belum sampai membalas sudah mendapat surat susulan dari Tuan Kapten, serta ditimpal surat dari Patih Danureja. Semua sama isinya, memberitahu kalau raja wafat dan meminta izin siapa yang akan menggantikannya. Kemudian Gubernur Jenderal minta kepada Komandor Tuan Liun Drian untuk membawa surat balasan. Tidak diceritakan perjalanannya, tetapi sesampai di Kartasura sudah disambut di Banyudana oleh Pangeran Adipati Anom serta para putra kerabat. Mereka diantar oleh Patih Danureja menghanturkan Pangeran Adipati Anom kepada Tuan Komandor, yang kemudian menerima surat dari Gubernur Jenderal. Isi surat ini mengatakan siapapun putra raja yang menerima surat balasan inilah yang akan menjadi raja menggantikan sang ayah. Pangeran Adipati Anom menyampaikan rasa suka hatinya. Kemudian sama-sama berangkat ke Kartasura. Sesampai di Kartasura, ditemui oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang mengatakan kalau dirinya adalah anak tertua sang raja. Tuan Komandor kaget. Loh, bagaimana ini? Surat dari Tuan Gubernur Jenderal sudah diterima adik Anda. Jadi, sudah terlanjur dia yang menggantikan sebagai raja. Pangeran Adipati Arya Mangkunegara menjawab, tidak ada bedanya Tuan antara saya dan adik Pangeran Adipati Anom. Kami sama-sama putra sang raja. Tuan Komandor kemudian meredakan masalah ini. Syukur kalau Anda sudah merelakan dan mempunyai hati yang luhur seperti itu. Saya sendiri merasa tidak bisa berlaku seperti itu. Setelah dijamu dengan makan sekedarnya, kemudian mereka bubar menuju ke pondok masing-masing. Singkat cerita, pada hari pertemuan Senin Kamis, para putra dan kerabat serta Patih Danureja dan para bupati beserta bawahannya, para ulama, para khatib dan penghulu semua sudah lengkap hadir. Tuan Komandor kemudian berkata dengan lantang bahwa hari ini telah dinobatkan Pangeran Adipati Anom sebagai raja menggantikan sang ayahanda dengan gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pangkubuwono Senopati Ingaloko Ngaburdrahman Sayyidin Panatagama yang kedua di Kartasura. Kemudian digandeng tangannya dan didudukan di singgasana. Para putra kerabat dan rakyat semua menyaksikan. Kiai penghulu kemudian memanjatkan doa, diamini oleh para ulama semuanya. Setelah selesai, Raden Ngaberi Tirtawiguna maju ke depan membaca surat perjanjian dari Tuan Gubernur Jenderal di Batavia. Prajurit kompeni menghormat dengan bunyi tembakan meriam berkali-kali. Para saudara yang tua-tua menyelami raja, adapun yang muda-muda bersimpu bergantian. Setelah selesai, sang raja masuk dalam keraton, diperingati sebagai hari Senin, bulan Suro, tahun Alif, dengan sengkala Warsi Tinato Raras Tunggal. Waktu itu Tuan Komandor berada di Kartasura sampai agak lama. Setelah selesai semua urusan, segera minta pamit kepada raja, lalu berangkat kembali ke Batavia. Mengulang cerita di depan, ketika naik tahta Ingkang Sinuhun Kajeng Susuhunan
masih belum cukup umur, maka penguasaan keraton dilaksanakan Pati. Namun terhadap kebijakan yang menyangkut kerabat raja dilakukan oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Demikian itu karena Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sangat ngemong kepada adinda raja Sinuhun Kanjeng Sunan Pakubuwono II. Sekalian juga diberi pengetahuan tentang cara mengendalikan pemerintahan. Kanjeng Sinuhun sangat cinta kasih kepada sang kakak Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ketika beranjak dewasa, kemudian memegang kekuasaan secara pribadi. Tetapi kalau menemui kesulitan dalam mengambil kebijakan, selalu minta pendapat dari Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Oleh karena itu, cinta kasih kakak kepada adiknya, sang raja, sangat tulus lahir batin. Suatu ketika, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara dirundung kesedihan. Istrinya dari Kablitaran, yakni Putri Pangeran Blitar, meninggal dunia. Sejak kepergian istrinya itu, Pangeran Mangkunegara mengalami kesedihan yang sangat. Selalu terbayang-bayang wajah istrinya. Sampai 40 hari baru bisa menghadap raja di hari Senin Kamis. Walau sudah ada keinginan untuk menikah lagi, tetapi belum menemukan wanita yang menarik hatinya. Syahdan, ada salah satu selir dari raja yang sudah beberapa saat dikemumikan. Istilah untuk selir yang jarang dipanggil lagi. Selir itu berasal dari Semarang, bernama Mas Ayu Larasati, anak dari Demang Cakrayuda di Desa Karang. Konon, selir itu peranakan Cina, wajahnya cantik menarik hati, kulitnya kuning agak kemerahan. Sudah lama sang raja tidak memanggilnya. Selir tadi sering mengirim kain dan minyak kepada Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Ketika pertama dan kedua kali, sang pangeran tidak mau menerima karena dirasa hal itu tidak baik. Tetapi masih saja dikirimi. Barangkali karena telah diberi guna-guna atau karena pintarnya si penghubung dengan luasnya kata-kata, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara tergoda. Akhirnya mau menanggapi perkataan manis itu, sehingga hal itu dilaporkan kepada raja bahwa telah terjadi perselingkuhan antara si selir dengan sang pangeran. Sang raja ketika mengetahui hal itu menjadi tidak suka dengan sang kakak. Semua perilakunya selalu diabaikan. Setelah beberapa lama dalam hati Pangeran Mangkunegara kok timbul pikiran nekat. Paling mau apa toh? Sekalian saja si selir diminta kepada sang raja, toh juga sudah lama tidak dipakai. Sang raja ketika mendengar permintaan itu seketika bangkit amarahnya. Kalau saja tidak mengingat bahwa yang meminta sang kakak sudah pasti langsung dihukum. Namun agar tidak kelihatan oleh orang banyak, kemarahannya ditahan. Apalagi istrinya sedang hamil tua, jadi harus disabar-sabarkan. Walau demikian, dalam hatinya telah muncul dendam kesumat yang tidak bisa diredakan. Lain cerita, Pati dan Reja yang selalu mengawasi apapun yang bergerak di keraton mengetahui kalau sang raja menyimpan amarah kepada sang kakak. Maka dia segera masuk ke dalam keraton untuk menyarankan agar sang kakak diserahkan saja kepada kompeni untuk dibuang, supaya di keraton tidak ada lagi yang akan mengganggu kedudukan sang raja. Sang raja ketika mendengar saran Pati dan Reja seperti itu sangat lega, merasa apa yang menjadi kesulitan hatinya akan mendapat penyelesaian. Maka dia segera menyuruh Danureja untuk melakukan apa yang diperlukan agar kehendaknya terlaksana. Pati kemudian diizinkan mundur untuk menemui Adipati Cangkraningrat, diberitahu tentang apa kehendak raja. Keesokan harinya, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara dikawal ke loji kompeni. Sesampai di loji, tidak ada basa-basi lagi, langsung diringkus dari belakang dan diserahkan kepada kompeni. Seketika ada prahara di angkasa, langit mendung gelap gulita, hujan deras disertai kilat, angin puting beliung tertiup kencang, pohon-pohon tumbang seakar-akarnya. Orang senegara tercekam rasa takut dan was-was, pertanda ada seorang satria yang mengalami sengsara.
anak dan istri Pangeran Adipati Arya Mangkunegara diboyong ke keraton, rumahnya dijarah. Perginya Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke Semarang dikawal 2 bupati, Raden Tumenggung Nantamijaya dan Ki Tumenggung Nitinegara. Yang diizinkan ikut hanya 2 istri selir, 3 orang, 1 anak lelaki bernama Raden Mas Ngali, abdi lelaki 8, termasuk patihnya Ki Mas Sumadijaya. Sesampai di Semarang, langsung dibawa ke Batavia. Sejak kepergian Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, sang raja semakin menjadi kemarahannya. Semua perintahnya terlihat sewenang-wenang. Orang senegara semua ketakutan dan prihatin. Pertama, karena dibuangnya Pangeran Arya Mangkunegara dirasa tidak setimbang dengan kesalahannya. Kedua, semua itu terjadi karena kehendak raja yang tidak ada yang berani menghalangi. Kalau sampai terlantur, tak urung akan mendatangkan kemarahan Tuhan yang Maha Suci, menjadi sebab retaknya negara. Pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini, bagian ketiga, dan masih ada kelanjutannya di video selanjutnya tentang Babat Panembangan. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.